Indonesia akan menghadapi Arab Saudi sebagai laga pertama untuk penentuan lolos tidaknya ke final Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Patrick Kluivert menyebut laga melawan Arab Saudi adalah laga final bagi tim Garuda. Ia tahu betul ekspektasi yang meliputi timnas dan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Meski demikian, Patrick memastikan tim asuhannya akan memberikan penampilan terbaik. I think tomorrow's match is a final. First of all, we play two finals, but tomorrow is the final. Big expectations, of course. Importance is very high. We are representing a country of 280 million people, and we are the ambassadors for the game. And we are looking forward to the game tomorrow. Sementara itu, Kapten Timnas Jay Itzes menyebut laga Indonesia versus Arab Saudi akan menghadirkan pertandingan yang seru. Pemain Serie A itu menambahkan, kedua tim sudah saling tahu kekuatan karena telah 2 kali bertemu di fase kualifikasi. Tomorrow's going to be a hard and difficult game. It's going to be a hard and difficult game. We played already against them 2 times, and we were last year as well. So we know what the conditions are going to be. We know it's going to be not easy. It's not impossible, but it's not easy. I think it's going to be a great game between 2 great teams, and we're looking forward to it. Indonesia berbekal rekor apik saat menghadapi Arab Saudi, belum pernah kalah dalam 2 pertemuan terakhir. Jika sukses kembali meraih kemenangan atas tuan rumah, kans lolos Garuda ke putaran final sangat besar. Tim Liputan NTV melaporkan. Pemirsa, dalam hitungan jam Timnas Indonesia melanjutkan perjuangan menuju Piala Dunia menantang tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Jeddah. Bagaimana kabar kondisi terkini skuad Garuda dan analis peluang untuk laga perdana babak keempat kualifikasi zona Asia? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada analis sepak bola Haris Pardede yang sudah ada di Jeddah, dan kita juga sudah terhubung dengan sambungan Zoom bersama supporter Garuda di Arab Saudi, ada Farhan Habib. Terima kasih Bung Harpa dan Mas Farhan sudah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya mau ke Mas Farhan dulu. Ini Mas Farhan sedang menuju kemana bersama teman-teman yang tampaknya orang Indonesia semua ya? Ya baik, kita dari warga negara Indonesia yang berada di kota Madinah, insya Allah sedang dalam perjalanan menuju ke Stadion Abdullah Sport City. Baik, antusiasnya seperti apa ketika Indonesia kemudian datang ke Arab Saudi untuk melakoni laga kualifikasi lanjutan? Kami dari mendengar dari awal akan berlaga di Arab Saudi, itu sudah benar-benar kami tunggu. Seperti itu, Mas. Baik, kalau pengen tahu vibes-nya seperti apa sih dari warga Indonesia di Arab Saudi ketika Indonesia akan datang ke sana untuk melakoni laga versus Arab Saudi? Bagaimana? 345 kapasitas Stadion King Abdullah Sport City, Indonesia hanya dikasih porsi 8%. Bagaimana kemudian teman-teman Indonesia di sana menanggapi hal ini? Apakah juga masih banyak warga Indonesia yang belum terakomodir untuk mendapatkan tiket laga nanti malam? Betul, dan kita juga ada sebagian dari teman-teman yang di Saudi Arabia. Untuk masalah tiket, ada kendala, itu tidak bisa dipakai. Dan itu terjadi setelah H-1 pertandingan. Jadi beberapa dari teman-teman belum bisa berangkat ke stadion karena ada permasalahan yang memang itu datang dari aplikasi yang ada di wilayah Saudi Arabia ini. Baik. Mas Farhan, saya boleh tahan dulu karena saya mau ke Bung Harfa. Bung Harfa, kita tahu bahwa laga nanti malam ini adalah laga perdana antara anak asuhan Patrick Kluivert dengan Herve Renard. Meskipun Herve Renard ini bukan untuk yang pertama menangani tim Arab Saudi. Bagaimana kemudian analis Anda terkait kedua tim ini yang akan berlaga nanti malam? Ya, ini menarik ya karena akan menjadi pertemuan dari kedua tim yang ketiga dalam kurang lebih 1 tahun terakhir. Ya, kita masih ingat di round 3 itu kita berhasil mencuri poin dari tempat yang sama dari Stadion King Abdullah Sport City di pertandingan pertama sekali saat itu 1-1 kita main, dan saat
di GBK kita menang 2-0. Nah, dan dua pelatih berbeda saat itu. Di pertemuan pertama itu masih Mancini di Jeddah round 3 waktu itu, dan pertemuan kedua itu sudah Herve Renard. Nah, cuman itu sudah 1 tahun yang lalu. Dan kemarin saat konferensi pers saya menanyakan langsung kepada pelatih Arab Saudi, Herve Renard, apa perbedaan ketika dia atau timnya atau Saudi kalah 2-0 di GBK tahun lalu dengan sekarang. Dan dia mengatakan perbedaan itu adalah salah satunya skuad. 50% skuad yang saat itu kita kalahkan itu sudah berbeda. Dan dia menjanjikan besok akan menampilkan wajah yang berbeda. Tapi tentunya kita juga berbeda. Mesti diingat bahwa beberapa pemain sudah masuk, mulai dari Dean James, kemudian juga ada Joao Pelupesi, ada Emil Laudero dan juga Ole Romney. Tapi kita tahu Emil memang nggak bisa main. Ole mungkin masuk DSP tapi mungkin nggak akan sebagai starter. Tapi apapun itu saya yakin persiapan kita yang sudah cukup matang, walaupun ada beberapa kendala, termasuk juga kabar terakhir yang mengatakan dari manajer timnas bahwa Calvin Hidong tidak bisa tampil. Itu kita tetap punya pelapis yang cukup baik lah. Untuk area kiri kita tahu kita masih punya Dean James, bahkan juga masih ada Sean Patinama. Baik. Dari kesempatan Anda berbincang bersama pelatih Herve Renard, nampaknya sang pelatih ini belum bisa move on. Kalau kabarnya ada pemain-pemain yang kala itu 2022 bermain melawan Argentina ini diturunkan kembali pada laga nanti malam. Apakah memang kepercayaan sang pelatih itu belum move on untuk memilih pemain-pemain yang memang notabene lebih muda begitu? Justru dia sudah move on, dalam arti sudah, jangankan yang dari skuad yang mengalahkan Argentina tahun 2022, dari skuad yang kita hadapi bulan November lalu aja dia sudah memangkas begitu banyak. Jadi memang wajah dari Saudi yang kita kalahkan waktu itu ini juga sudah berubah, dan kita harus hati-hati. Kita harus punya kepercayaan diri yang sangat tinggi, punya keyakinan, tapi lawan juga tidak tidak berhenti berbenah juga gitu loh. Dan kita tahu di persiapan kemarin di FIFA Matchday ketika kita main di Surabaya, mereka itu menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari mereka secara peringkat. Paling tidak mereka punya level Eropa lah, yaitu North Macedonia. Saat itu mereka menang 2-1 kalau saya nggak salah, dan juga mainnya luar biasa. Mereka menerapkan high defense, high intense juga pressing, dan mereka bermain satu sama dengan Republik Ceko. Dan bahkan mereka dengan secara spesifik menyewa set piece taker, spesialis ahli bola mati yang saat ini bekerja di Arsenal, yaitu Nikola Jover, untuk memaksimalkan bola-bola mati mereka. Karena 60% kebobolan dari tim nasional kita di round 3 di luar Jepang, kita keluarkan Jepang, itu diawali dari bola mati. Jadi nampaknya mereka begitu serius untuk mencoba mengkuliti kelemahan kita. Tapi saya yakin juga ya tim kepelatihan kita, tim kepelatihan terbaik, Patrick Kluivert dengan Denny Lanzat, asistennya, dan juga Alex Pastor juga pasti dan seharusnya sudah mengantisipasi hal tersebut. Baik, nanti kita akan secara merinci dari starting 11 kita yang nanti akan kemungkinan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tapi saya mau Bung Harva tanggapi dulu. Tadi sudah dikonfirmasi bahwa penonton kita hanya berkapasitas 8% di stadion. Bagaimana kemudian bentuk dukungan Indonesia yang diharapkan bisa membuat semangat timnas menggebu di sana nyatanya hanya sebatas 8% saja? Kalau saya bilang nggak usah takut, ya, tidak perlu takut, karena tahun lalu saya pun di stadion yang sama dan jumlah kita saat itu tidak lebih banyak dari para mereka memang, tapi kita kompak. Jadi kita di satu section dikumpulkan, dan saya bisa bersaksi saat itu suara kita lebih keras daripada mereka. Memang dari yang saya dengar kali ini dan di preskon pun Herve Renard menekankan soal dukungan dari fans. Karena ada satu fakta menarik nih, bahwa di sini banyak orang yang bahkan saya temui, saya ngobrol, itu nggak tahu bahwa akan ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Gitu. Tapi iya, mereka itu lebih fanatik ke klubnya di sini. Jadi contoh di Jeddah itu ada 2 klub, Al Ittihad dan juga Al Ahly. Di Riyadh ada Al Nassr, Ronaldo, itu mereka kadang-kadang lebih fanatik ke klub. Gitu. Tapi memang Herve Renard kelihatannya tahu betul ini area yang selama ini belum dimaksimalkan, dan mereka coba mengorganisir lah fans itu untuk datang ke stadion untuk mencoba memberikan motivasi. Tapi saya yakin, Mas,
dengan dukungan fans kita yang Spartan, dan saya sudah menjadi saksinya tahun lalu, mereka nggak berhenti nyanyi sepanjang pertandingan. Saya yakin dengan segala apapun mereka mencoba meng-cut kita. Saya yakin siapapun nanti para pendukung timnas kita, nasional kita yang bisa